Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video di mana ada seorang pemuda Islam ya yang membuat video dan dia mengatakan bahwa dia akan melaporkan Edis TV ke Polda dan dia menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan maksud dan rencana dia bahwa dia akan melaporkan Edis TV. Nah, kita akan simak videonya. Mari kita simak berikut video ini. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Nah, tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Ingatin ya, untuk Edis TV. Ya. Begitu jatuh laporan itu ditandatangani, dia kena tangkap. Karena Cyber Polda udah sering kelek dia. Ini jangan disebarin ya, cukup kalian aja yang tahu. Jangan terlalu disebar supaya nggak terlalu panas dia. Kami jumpa sama orang cyber, luar biasa kata orang cyber, bang. Ini bahaya. Ya, beginilah kalau kita debat dengan teman kita sebelah ini ya. Selalu saja kalau sudah tidak bisa berargumentasi, kalau sudah tidak bisa lagi menjawab, ujung-ujungnya adalah baperan dan akhirnya ngambekan lalu melaporkan. Nah, itu yang kita takutkan kalau kita diajak diskusi debat dengan baik itu para ustadz, para mu'alaf yang dulu yang selalu ngaku mereka mantan pendeta, mantan penginjil, mantan majelis, mantan apalah aktivis yang melayani. Ketika mereka masuk agama mereka yang baru dan ketika ditantang debat, setiap kali kita debat pasti ujung-ujungnya banyak yang nggak terima, emosi, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya, itu adalah sikap yang tidak dewasa. Nah, saya akan memberikan beberapa poin penting terkait dengan kalau kita bicara soal debat atau diskusi soal agama atau soal keyakinan dari beberapa agama. Yang pertama yang harus kita perhatikan kalau kita bicara soal debat, pertama kali harus kita tentukan adalah topiknya apa. Karena ini penting. Karena kalau topiknya tidak ada, lalu hanya ngomong dengan bebas, lalu kutip sana, kutip sini, lalu membahas A, ke B, ke C, jadi tidak pernah selesai. Karena itu, topik atau tema dari perdebatan itu perlu disiapkan supaya pada waktu kita debat, kita nggak keluar dari topik pembahasan. Itu kalau kita bicara soal ketika masuk di dalam dunia perdebatan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah referensi. Kadang-kadang teman-teman, saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman baik para ustadz ya, dan ketika mereka bahas Alkitab, memang mereka menunjukkan ayat Alkitab dengan data baik dari kitab, pasalnya, ayat berapa. Nah, waktu kita bicara soal referensi, kalau kita debat, itu sangat penting. Karena apa? Kita nggak bisa hanya bicara soal ini, tapi kita nggak punya datanya. Misalnya, seperti perdebatan Pendeta Esra Soru bersama dengan Ustadz Kainama ya. Di mana Pendeta Esra Soru menunjukkan data dari fakta sejarah, bukan hanya tertulis dalam Alkitab, tapi fakta sejarah pun juga mengakui bahwa Yesus itu disalib, bahkan dia sampai mati dan bangkit. Dan itu ada fakta sejarah, bukan hanya baca Alkitab, kita temukan dalamnya, tapi juga kalau kita baca sejarah, kita akan menemukan bahwa itu betul-betul terjadi. Tapi Ustadz Kainama tidak bisa membantah argumentasi yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru, karena Pendeta Esra Soru referensi yang kuat, yang solid. Kalau Ustadz Kainama bisa menunjukkan referensinya, maka ini jadi menarik. Tapi karena dia nggak bisa menunjukkan referensinya, maka argumentasinya yang menolak bahwa Yesus itu tidak mati, tidak bangkit, atau tidak disalibkan, itu gugur karena dia nggak bisa menunjukkan referensinya. Jadi kalau kita bicara soal referensi, sangat penting. Apalagi kalau teman-teman suka menulis, ya, kalau di jurnal itu, kalau tidak ada footnote, tidak ada rujukannya, maka ya dipertanyakan. Itulah sebabnya kita perlu referensi supaya apa yang kita sampaikan ada dukungannya, baik dari Alkitab dan juga dari beberapa buku-buku yang karya ilmiah dan di dalam sejarah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga,
Secara sederhana ya, kalau kita debat, kita harus terbuka dan bijaksana dan sopan waktu kita debat. Karena kalau nggak sabaran ya waktu kita diskusi, maka kita akan emosi ya. Kita nggak mau menerima pendapat orang, kita hanya maunya didengarkan. Nah, di dalam dunia debat tidak boleh begitu. Kalau gampang emosi, gampang ngambekan, baperan, maka kita nggak akan sampai menemukan ide-ide yang bukan hanya memperkaya kita, tetapi juga para pendengar yang menyaksikan debat itu, mereka akan kehilangan informasi, bahkan berita, edukasi yang menarik. Karena apa? Kita sudah baperan duluan, ngambekan. Nah, itulah sebabnya di dalam dunia debat ini perlu ya kedewasaan, keterbukaan, sehingga waktu kita diskusi dengan data yang baik, data yang solid, dan kita bijaksana dengan merespon lawan debat kita. Dan harus kita akui, kadang-kadang teman-teman kita di sebelah itu kalau sudah tidak bisa berargumentasi, akhirnya marah, lalu seperti tadi videonya, melaporkanlah atau berencana untuk membuat laporan. Karena apa? Tidak bisa berargumen. Ya harusnya dalam dunia akademik, kita biasa saja kalau berargumen. Kita juga nggak boleh memaksa orang. Kita boleh berargumen, debat, mempertahankan argumentasi kita, keyakinan kita dengan data yang kuat, dan kita nggak boleh memaksa orang. Apalagi kita sampai mengancam orang, itu nggak boleh. Kemudian yang terakhir, ya, kalau mau debat dengan antara agama satu dengan yang lain, siapkanlah peserta debat yang punya kualifikasi, supaya waktu debat nggak sia-sia, sudah buang transportasi, lalu penginapan, ya konsumsi, dan lain sebagainya. Kita buang-buang uang dalam artian materi, kalau kita menyediakan para pembicara yang tidak punya kualifikasi. Ya, misalnya seperti tadi Ustadz Kenama ya. Saya sih beberapa kali mendengar videonya, saya minta maaf, data-data yang disampaikan itu hanya suaranya saja yang besar. Nah, seperti juga yang dilakukan oleh Donditan, Ustadz Nandar ya. Saya perlu menyebut nama mereka karena saya sering mendengar video mereka. Karena mereka suka sekali merujuk Alkitab, lalu menafsirkan Alkitab itu dengan sesukanya, padahal maksud dari ayat Alkitab itu tidak seperti itu. Kemudian yang paling terakhir, kebanyakan kalau debat di media sosial itu selalu satu arah, maunya mereka tanya Alkitab, tanya Alkitab, tanya Alkitab. Perlu juga dua arah ya, jadi setelah mereka bahas Alkitab, kita jawab, kita berikan penjelasan. Setelah itu dari pihak sebelah juga harus mau ditanya dan menjawab kitabnya sesuai dengan referensi-referensi dari rujukan yang didukung oleh kitab itu sendiri. Itu yang penting. Jadi jangan mau menang sendiri saja. Dan sekali lagi jangan baperan ya. Kita bersyukur Edis TV menjadi seorang apologis muda dan sangat berani menurut saya. Kita doakan supaya pelayanan beliau senantiasa dipakai Tuhan. Itu saja, Tuhan memberkati. Shalom.